Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Hamidah dari 11 Akuntansi 2. Materi hari ini iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya ada 4, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya sampai habis. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya percaya atau meyakini, sedangkan kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sehingga iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Qatmil, membaca saja, 2. Tartil, membaca dan memahami, 3. Hafiz, membaca, memahami, mengamalkan dan menghafalkan. Adapun dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Selain menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Adapun perbedaan dan persamaan antara kitab dan suhuf. Persamaan, yaitu sama-sama wahyu dari Allah. Perbedaan, yaitu isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Dan kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Kitab-kitab Allah dan para penerimanya. 1. Kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah, yaitu instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan pedoman baginya dan bagi Bani Israel. Adapun isi kandungan kitab Taurat: 1. Kewajiban meyakini keesaan Allah. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Mensucikan hari Sabtu atau Sabat. 5. Menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir 10. Larangan mengambil hak orang lain. 2. Kitab Zabur. Kata Zabur berasal dari Zabara Yasburu Zab, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri dari 5 macam, yaitu 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir 5. Nyanyian untuk raja. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam.
Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, di antaranya 1. Perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. 2. Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. 3. Ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus. 4. Pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Dan yang terakhir 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Nama lain dari Al-Quran. 1. Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. 2. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat, Az-Zikir, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang terakhir, kelima, Alkitab, artinya Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Adapun isi kandungan dari Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. 3. Persoalan hukum. 4. Sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu. Dan yang terakhir 5. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun keistimewaan dari kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir, kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hidup manusia menjadi tertata dengan adanya hukum yang bersumber dari kitab suci. Ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Keempat, menumbuhkan sikap optimis. Dan yang terakhir, nomor 5, terjaganya ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain: 1. Mengerjakan semua perintah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Kedua, meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Yang ketiga, selalu berpedoman kepada Al-Quran. Keempat,
menjaga kesucian dan kehormatan Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan yang terakhir, nomor kelima, hidup sejalan dengan tuntunan Al-Quran. Terdapat keterkaitan erat antara iman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari. Contoh yang mencerminkan keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan semua perintah yang ada di dalam Al-Quran dan menjauhi larangan yang ada di dalamnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.